Itu salah nggak? Sebagai pribadi tidak salah, tapi acara itu di istana dengan Kediaman cover presiden bahwa di istana. seluruh koalisi presiden. Alangkah baiknya kalau di tempat yang lain, tidak di istana. Itu presiden sebagai istana. Saya tidak pernah protes Pak Jokowi menerima Bu Mega. Sekarang Istana kan tapi di situnya bermasalah. Siap, Gus Romi, waktu Anda silakan. Presiden menegaskan dari sejak 2 tahun yang silam, beliau menegaskan, saya berharap saat itu Nasdem belum menentukan sikap. Saya berharap ini disampaikan kepada Ketua Umum kami waktu masih Pak Soeharto, dan sekarang pun disampaikan kepada Ketua Umum kami Pak Mardiono. Saya berharap, Mas, seluruh koalisi pemerintahan hari ini juga menjadi pengusung presiden berikutnya, karena saya membutuhkan kesinambungan mega-mega monumen yang sudah saya lakukan dan belum selesai. Yang kedua, silahkan siapa yang mau jadi presiden, siapa mau jadi calon wakil presiden, dan format koalisinya seperti apa, itu presiden membebaskan. Tetapi yang prinsip ada penerusan tanggung jawab atas 10 tahun pembangunan yang belum selesai ini. Apakah kemudian Anies Baswedan tidak akan melanjutkan itu yang akan diusung oleh PKS dan juga Demokrat? Loh, kok nggak urusan Jokowi? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. IKN yang sudah dirancang sedemikian rupa itu betul-betul berjalan dengan sempurna pada saatnya. Kemudian kita bicara kereta cepat, kita berbicara mega-mega proyek yang lain yang belum selesai. Itu bukan urusan Pak Jokowi, serahkan kepada presiden berikutnya. Loh iya, itulah kenapa kemudian memangnya Pak Jokowi akan menentukan presiden berikutnya. Presiden itu 10 tahun meneruskan ini begitu. Masih mau cawe-cawe untuk 12 tahun 13 tahun akan datang. Serahkan kepada presiden. Tunggu dulu. Presiden itu. Tunggu dulu. Jadi pilihan presiden berikutnya itu rakyat, Pak. Pak Jokowi itu sama. Pak Jokowi juga ini menerima kekuasaan dari rakyat. Partai. Pak Jokowi ngomong harapannya wajar, Thomas. Harapan antara harapan yang mencampuri beda dong. Campurinnya yang mana? Campurnya sekarang ada nggak partai politik yang merasa dicampurin menentukan? Kalau dia nggak mencampuri, undang dong Anies masuk. Kenapa? Dia sebagai urusannya Anies apa? Loh, emang dia partai politik? Dia 10 tahun. Emangnya dia partai ketua umum partai politik? Maksudnya undang koalisi perubahan, Mbak. Undang koalisi perubahan juga jadi ketahuan nih. Ini kan soal jealous. Bentar, Mas Eko. Anies jealous nggak diundang, Nasdem jealous. Kan soalnya itu akhirnya. Mas Eko. Bergantian supaya pemirsa di rumah bisa mendengar dengan yang saya lucu, Bang Mardhani ini mempersoalkan kenapa presiden menyatakan Nasdem tidak lagi dalam koalisi. Ya haknya presiden dong. Karena koalisi atau enggak kan prerogatifnya presiden. Enggak, itu apa masalahnya? Tapi itu dalam konteks 2024 nanti pilihan ini berbeda. Dan itu berbahaya. Presiden itu harus dulu dong. Presiden menyatakan sekarang etikanya harus kuat, dan karena presiden itu bilang pilihan sekarang Nasdem sudah tidak di koalisi kita lagi. Eko Kun tadi mengatakan, soal presiden punya preferensi politik itu nggak masalah. Kita bermasalah kalau institusi kekuasaan KPU digunakan untuk pemenangan calon tertentu. Itu baru masalah. Soal preferensi politik itu biasa-biasa saja, Bang. Kecuali ada gitulah ukuran yang melarang. Nggak ada aturan yang dilarang, bahkan presiden. Dulu sebelumnya misalnya, bikin apa namanya pesta pernikahan di sana juga biasa-biasa saja. Itu yang dikatakan presiden, ingat dulu. Iya kan? Itu bermakna soal 24 itu urusan kita partai-partai, bukan urusan presiden. Nasdem itu tidak sesuai. Jadi gini. Jadi persoalannya ini, kita ini percaya mana? Bahwa seorang presiden di istana negara memakai fasilitas negara, minum-minum kopi, kemudian AC istana apa segala itu. Ini bukan rumahnya ya, digunakan oleh seorang presiden, karena presiden itu kan kepala negara juga. Oke, jadi ini masalah lokasinya. Kenapa atau di lokasinya? Lokasi ya. Dia pergi aja ya ke tempat PDI itu, markas PDI, ya silahkan. Jangan tanya SBY atau apa, enggak, jangan. Oke, kita itu jawab pokoknya gitu. tidak etis. Saya jawab. Seorang presiden dan tidak bisa dibandingkan dengan Obama. Bang Syahganda, terima kasih. Ya, permasalahan lokasi, Bang. Kalau nggak dibandingkan dengan Obama, kita ngerujuk kemana lagi? Masa ke negara komunis Cina? Yang kedua bener aja dong, satu. Yang kedua. Sekarang gini, Pak SBY berkali-kali diundang ke istana ngopi-ngopi ngeteh. Ya, dulu Pak Prabowo setiap kali habis pilpres juga diundang. Gak ada yang ribut.
Sebelum ini rutin Pak Presiden ketemu koalisinya, ya makan minum ngobrol politik di sana. Lu kagak ribut. Kenapa baru sekarang? Kenapa sekarang lu pada nyinyir? Bingung gua. Bukan sekarang, ini beda konteks. Beda. Apa bedanya presiden kemarin minum-minum sama partai politik halal bil halal dengan kemarin selama 8 tahun ini bertemu berdiskusi ngomong politik dengan ketua-ketua partai koalisinya. Hal yang sama dilakukan SBY dengan Setgab. Nah, ini satu lagi. Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kacau dalam soal kekuasaan karena dia mulai dari awal. Hati-hati. Jangan gitu ngomong. Presiden paling kacau, tarik dulu omongannya dong. Tarik dulu omongannya. Tarik dulu omongannya. Enggak ada. Sebentar, diam dulu dong. Kita tidak personal. Bang Syaganda. Sembarangan anak ngomong presiden paling kacau. Kita minta klarifikasinya, Bang. Kita minta klarifikasinya. Presiden paling kacau karena ingin pertama memperpanjang masa jabatan. Kita tidak bahas flashback ya, Bang. Yang kedua, 3 periode. Lu makin tua makin kacau. 3 periode. Kita stop dulu di sana, Bang. 3 periode. Ketiga ini mau ikut cawe-cawe. Bang, realitanya. Nggak bisa. Bang Syaganda, kita tahan dulu sampai di sana. Terima kasih. Realitanya. Mas Eko singkat. Bapak-bapak. Silakan. Enggak, ini realitanya itu perpanjangan. Kita tidak bahas itu, Bang Eko. Kita tidak bahas. Sekarang kita udah proses itu yang pertama. Yang kedua, soal presiden punya preferensi politik itu nggak masalah. Kita bermasalah kalau institusi kekuasaan KPU digunakan untuk pemenangan calon tertentu. Itu baru masalah. Soal preferensi politik itu biasa-biasa aja, Bang. Kecuali ada gitu loh. Aturan yang melarang. Nggak ada aturan yang dilarang. Bahkan presiden dulu sebelumnya misalnya bikin pesta pernikahan di istana juga biasa-biasa. SBY, soal SBY disinggung lagi. Bang Herzaki, respon Anda. Bang Herzaki. Terkait apa? Saya nggak dengar tadi yang terakhir. Tanggapan soal yang terakhir, dulu waktu SBY istana digunakan waktu untuk pernikahan anak-anaknya. Saya kira nggak perlu katakan itu. Itu kediaman presiden. He has the right to use it. Oke, Bang Zaki silakan. Ya, pertama begini. Tadi ada sempat siapa yang bilang masalah Setgab gitu. Bahwa Pak SBY juga ada Setgab. Ya, Bang Deddy. Bedanya dulu bicara mengenai masalah Setgab dulu adalah bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah agar dikawal oleh partai-partai koalisinya. That's politics, right? Politik itu politik, tapi kan? tidak bicara mengenai koalisi. Tidak bicara mengenai koalisi, cawe-cawe mengenai Pilpres ke depan. Nah, kemudian yang kedua, Bos, lu aja belum di Demokrat waktu itu. Lu tahu dari mana? Lu udah Demokrat belum waktu itu? Tanya ke teman Bang Deddy. Anda sudah di Demokrat belum waktu itu? Pak Pramono Anung. Kita simak dulu. Anda sudah di Demokrat belum waktu itu? Pernah berkata, Pak SBY jangan bicara partai lah. Kalau di sana, Pak Pramono Anung, teman Bang Deddy. Bukan waktu itu, kamu sudah di Demokrat apa belum? Ngomong dong ke Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah di Demokrat. Bang Deddy tolong jangan dipotong, Bang Deddy. Biar kita tahu ada nggak ngomongin koalisi. Ya, sebagai kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, kita saling menghormati. Saya meragukan Anda karena Anda belum masuk Demokrat. Bang Deddy, kita tahu. Indonesia tanah air